Bismillah wa ba'du, kelanjutan tema tayamum. Cara bersuci bagian kedua. Yang pertama dengan air, bentuknya mandi dan wudhu. Sekarang cara bersuci yang kedua, tidak menggunakan air, tidak bentuknya mandi wudhu, tapi menggunakan soid. Mana soid adalah permukaan bumi yang disebut dengan tayamum. Apa saja di permukaan bumi yang penting suci. Apa harus berdebu? Tidak. Apa itu tanah saja? Tidak. Karpet juga boleh. Di atas benda di permukaan bumi, termasuk tembok juga boleh, kayu juga boleh, atau yang semisal itu. Yang menyebabkan boleh bertayamum apa? Cari air gak ketemu sehingga sholat hampir habis atau hilang waktu, tetap gak ketemu, nah itu baru. Dan tidak boleh hanya pandang-pandang gak ada lalu tayamum, gak boleh. Tapi harus cari dulu, sungguh-sungguh. Sampai Umar mengatakan sampai ketemu walaupun 10 tahun. Apa maknanya? Enggak boleh menggampangkan. Lihat, oh enggak ada, tayamum saja. Enggak boleh, cari dulu. Datang sana dulu, tanya orang dulu. Kerja keras dulu. Baru ketika potensinya tidak ada, baru boleh tayamum. Apa sebab yang kedua boleh tayamum? Enggak berani menggunakan air. Kenapa enggak berani? Sakit, ya enggak boleh kena air. Apalagi dingin, pol, enggak kuat dengan air. Itu yang sudah kita bahas, masalah tayamum begitu. Berarti enggak sembarangan. Termasuk kalau berada di pesawat terbang, wudhu atau tayamum. Cek dulu toiletnya, adakah toilet di pesawat terbang? Ada, cek dulu. Bila ada, lihat ada air apa enggak. Bila ada, wudhu. Bila enggak ada airnya, tanya kepada pegawai pesawat apa jenengnya. Pramugari atau pramugara? Pilih pramugari atau pilih pramugara? Laki-laki bila ada pramugara, laki-lakinya saja, aja milih sing ayu. Sampai sholat data nyawangi uang dhisik. Mas, apakah ada air? Kalau ada, pakai air dulu. Bila ternyata tidak ada, stoknya habis, minum juga jatah minum, bila untuk wudhu nanti malah kehausan, nah itu namanya contoh kehilangan air. Baru nanti boleh tayamum. Apakah butuh mencuci kaki? Diupayakan untuk kasus yang mencuci kaki sulit, makanya sebelum itu siapkan wudhu lalu pakai sepatu. Kaos kaki dulu, dan jangan dilepas. Untuk tidak safar, berapa tidak dilepas? Sehari semalam. Untuk musafir, 3 hari di malam. Nah, dengan wudhu dulu, lalu pakai kaos kaki, lalu sepatu. Kalau sepatu boleh pasang lepas, tapi kaos kaki diupayakan tidak usah. Sehingga dengan begitu, ketika wudhu, nanti waktunya mencuci kaki diganti dengan mengusap, sehingga ketika wudhu di toiletnya kendaraan itu enggak sulit, hanya berdiri saja, berkumur, airnya dikembalikan ke situ, mengusap wajah, tangannya dibasahi saja, atau disemprot-semprot, dibasahi saja begini, tangannya disemprot-semprot, gosok-gosok begini, semprot-semprot, gosok begini. Kemudian baru mengusap kepala. Banyak butuh air enggak? Enggak banyak butuh air.
Paling yang agak banyak putar itu adalah untuk berkumurnya. Kemana membuangnya? Bila ada puasa berkumur ya ditelan pisan gitu loh ya. Boleh orang wudhu berkumur karena sulit membuang, ditelan sekalian. Ya boleh-boleh saja. Orang poso ya nggak boleh. Tapi itu wajarnya dibuang. Itu yang butuh air. Untuk wajah disemproti, diusap-usap, tangan disemproti, diusap, disemproti, diusap. Ya, itu bekal safar. Sehingga nanti airnya itu hemat. Sehingga yang begitu masih wudhu. Tayamum itu bila sudah mencari air tidak ketemu. Kemudian sakit, enggak berani air atau dingin super, enggak berani kejamah air. Berikutnya temanya adalah cara bertayamum. Peristiwanya adalah sebagaimana peristiwanya Ammar bin Yasir. Ketika waktunya bersuci, karena mengalami junub, yang boleh dengan tayamum itu batal yang sucinya dengan wudhu atau sucinya dengan mandi. Diganti dengan tayamum. Yang diganti dengan tayamum itu wudhu atau mandi atau wudhu dan mandi. Kedua-duanya. Berarti keharusan wudhu atau keharusan mandi sama-sama udzur air, maka keduanya sama-sama diganti dengan apa? Tayamum. Jadi tayamum mewakili wudhu, tayamum juga mewakili mandi. Peristiwanya Ammar ketika enggak jumpa air, maka dia gulung-gulung tama'aka, tama'uk. Berarti merebahkan di tanah kemudian bergulung-gulung. Kemudian ia ceritakan pada Nabi SAW. Lalu diberikan solusi. Kesimpulannya bukan begitu, tapi cukup begini. Yaitu tangan ditepukkan apa yang dijumpai. Mungkin tanah, mungkin karpet, mungkin tembok, mungkin dinding bahannya apa? Kayu, dinding bahannya kaca. Bismillah ditepukkan, setelah itu ditiup lalu diusapkan wajah. Namanya mengusap itu gimana? Numpang dijalankan. Ini sudah tinggal begini saja. Disalah-salahkan enggak? Enggak usah. Enggak ada petunjuk menyala-nyalai. Yang ada itu apa? Mengusap. Kita ulang caranya apa? Bismillah ditepukkan. Berapa kali nepuknya? Sekali. Lalu ditiup. Setelah itu numpang wajah jalankan. Setelah itu punggungin telapak tangan yang kanan. Lalu yang kiri. Selesai. Menepuknya cukup sekali, bukan 2 kali. Setelah itu doa sesudah wudhu sama dengan doa sesudah tayamum. Itu tadi kisahnya. Bergulung-gulung ternyata diberikan solusi, gak gitu caranya, tapi cukup dengan yang kita sebutkan. Ketika orang itu belum punya ilmu, kondisinya mendesak, ijtihad yang bersifat pribadi, bolehkah? Orang itu belum punya ilmu, kondisinya mendesak, lalu ijtihad bersifat pribadi, bolehkah? Boleh. Siapa kasusnya? Ammar. Belum punya ilmu, berada pada sebuah kondisi, kemana mau tanya? Belum ada, akhirnya ijtihad, berpendapat sendiri, pantasnya begini. Apa ijtihad? Berpendapat sendiri, pantasnya begini. Maka untuk pribadi dia boleh. Adapun ijtihad dia pribadi, bisakah ini untuk umat? Serahkan kepada ahli ilmu. Kalau Nabi masih hidup, tanyakan kepada Nabi. Bila sah, ya sah. Bila tidak sah, tidak sah.
Sekarang ahli ilmu yang memang mumpuni, bila disimpulkan sah, ya sah, bila tidak juga tidak. Maka bila orang itu mengalami ijtihad pribadi, nanti supaya ditanyakan kepada ahli ilmu. Berikutnya ada sebuah faedah keterangan. Fungsi penggunakan tayamum seperti fungsi penggunakan wudu. Sekali wudu bisa dipakai berapa kali sholat? Jawab. Beberapa. Jadi enggak ada keterangan qobliyah 1 tayamum, sholat wajib 1 tayamum, ba'diyah 1 tayamum, enggak ada. 1 tayamum selagi belum batal bisa untuk beberapa pekerjaan. Tayamum untuk qobliyah, tayamum untuk sholat wajib, tayamum untuk ba'diyah. Demikian juga waktunya sama, sebelum masuk waktu maupun sesudah keluar waktu. Jadi fungsi tayamum seperti fungsinya apa? Wudu. Berikutnya masuk kepada pembahasan nawaqiduhu, pembatal tayamum. Apa pembatal tayamum? Seperti pembatal wudu. Sebutkan apa pembatal wudu? 1. Keluar sesuatu dari kelamin lubang depan. Yang kedua, keluar sesuatu dari yang belakang. Sudah kita perinci. Depan itu ada kencing, ada madhi, ada wadi, ada istihadhah. Belakang ada kentut kecil, ada kentut besar, ada BAB, ada kutu. Apalagi? Makan daging unta, apalagi? Tidur pulas, apalagi? Mabuk, pingsan, apalagi? Dibius, hilang ingatan, apalagi? Menyentuh kelamin langsung yang ada syahwatnya. Jadi nyentuh kelamin itu dibagi 2. Bila sambil ada syahwatnya batal. Tapi kecepit, resleting, cepit lawang, kecepit, resleting atau cokot semut. Cokot semut atau cokot tinggi. Jadi gatal cokot semut, cari tingginya, itu enggak ada syahwatnya, itu bukan pembatal. Itu juga menjadi pembatal tayamum. Sama, ditambah bila tayamum sebabnya enggak ada air, sekarang datang air. Berarti tayamumnya apa? Haknya tayamum batal. Haknya tayamum batal. Kenapa? Sekarang ada air. Atau tayamumnya sebabnya enggak berani air. Karena dingin atau sakit, sekarang dinginnya hilang, sekarang sakitnya hilang. Tayamumnya enggak boleh diulang. Haknya tayamum hilang. Nah begitu. Tetapi apabila tayamumnya belum batal, lalu datang air, tayamumnya belum batal, lalu datang air. Cari, tidak ada. Lalu tayamum. Lalu datanglah waktu sholat dan sholat. Di tengah sholat hujan, beres, ada air. Pertanyaannya, wudu dan sholatnya diulang enggak? Tidak. Tidak usah diulang. Karena telah kita baca ada 2 orang. Duanya menggunakan tayamum, lalu datang hujan atau ketemu air. Yang satu mengulang, yang satu tidak. Mana yang benar dari 2 ijtihad tadi? Maka yang tidak mengulang, yang mencukupkan dengannya itu
yang benar. Adapun yang mengulang maka dapat pahala 2. Yang tidak mengulang mencocoki sunnah dan sudah sah. Yang mengulang pahalanya 2. Pilih nanti. Yang satu tidak mengulang, dikatakan mencocoki sunnah dan sholatnya sudah cukup. Yang satu mengulang wudhu dan sholat, pahalanya 2. Pilih nanti, ayo pilihin. Yang A tidak mengulang karena dia sudah mencocoki sunnah dan sholatnya sah. Yang B mengulang wudhu dan sholat, pahalanya 2. Pilih nanti. Pilih? Nyapa pilih B? Pilih? Ngacung, akan sing pilih B, pilih A. Hukum tidak boleh banyak-banyakan. Yang benar A. Kenapa? Asabta sunnah mencocoki sunnah. Yang 2, sholatnya sudah sah. Yang B yang mengulang sholat dan wudhu, kenapa pahalanya 2? Menghargai 2 pekerjaan. Ini hanya menghargai, tapi nggak cocok dengan sunnah, cuma pekerjaannya dihargai. Makanya orang yang ijtihad, bila benar, maka cocok dengan sunnah dan cukup. Tapi bila salah, ijtihadnya nggak bisa dipakai berikutnya. Cuma payahnya itu diberi pahala. Yang mengulang tadi payahnya berapa kali? 2 kali. Payah tamayamum dan sholat, ketemu air, payah wudhu dan sholat. Payahnya diberi pahala, tetapi ijtihadnya tidak bisa dijadikan standar hukum. Nah begitu. Berikutnya, barang siapa yang luka atau patah tulang akhirnya ditutup luka, diperban atau dibalut, atau patah tulang di gip ujung-ujungnya, yang terkena anggota wudhu ternyata sekarang terbungkus dengan kain. Pertanyaannya, tempat yang kebungkus akhirnya nggak boleh kejamah air. Ketika berwudhu atau mandi, diusap bagian yang terbungkus atau ditinggalkan? Jawab, ditinggalkan. Kalau ada yang berpendapat diganti dengan diusap bagian atasnya, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena ibadah pakai dalil. Mencuci pakai dalil, bila dibungkus, diusap di atasnya, mengusap harus pakai dalil. Sementara adakah dalil mengganti, enggak bisa dibasuh usapan, ada dalilnya? Enggak ada. Maka daripada itu tidak boleh diganti dengan pengusapan. Kenapa? Mengganti harus mendatangkan dalil. Sementara yang ada itu adalah Allah nugasi sebagaimana kemampuan. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Berarti kalau sakit dibalut, diperban, patah kemudian digip, ujungnya juga dibungkus, buka tutup, itu termasuk mampu, termasuk tidak mampu. Buka tutup, termasuk mampu atau tidak mampu? Termasuk tidak mampu. Lah digip pakai semen, buka piye malian? Enggak mampu kan? Nah, kita ditugasi yang mampu-mampu saja. Maka yang tidak mampu tidak ditugasi, dimaafkan. Makanya mana anggota wudhu yang luka ditutup dengan perban, mana yang patah ditutup dengan gip, maka ketika berwudu enggak ada petunjuk diusap di atasnya, tapi ditinggalkan yang ketutup tadi. Tinggalkan yang ketutup. Misalnya lengan yang ketutup 5 cm. Yang 5 cm enggak usah dicuci. Yang dicuci bagian yang terbuka saja. Yang ketutup tidak usah dicuci, enggak juga diganti dengan diusap. Kenapa? Itu semua itu butuh dalil, sementara belum dijumpai dalilnya. Jadi penetapan syariat menggunakan apa? Dalil. Pembahasan terakhir
ketika bertayamum boleh tangan ditepukkan pada tembok, pada dinding, bahannya keramik, bahannya kayu, bahannya kaca, sama-sama boleh berdebu atau tidak berdebu. Contohnya Nabi SAW didatangi orang menyampaikan Assalamualaikum, beliau menunda jawaban. Lalu menghadap ke tembok, tayamum dulu. Bismillah, tayamum, lalu doa, baru dijawab. Ini pelajarannya apa? Pelajarannya adalah tayamum ketika menepuk tidak harus ke tanah, tidak harus ke lantai. Boleh juga ke dinding, bahannya terserah. Pelajaran kedua, untuk zikir yang sifatnya ringan dan itu membutuhkan waktu cepat dan mendesak, maka sucinya bisa dengan apa? Tayamum. Apa contoh zikir ringan? Jawab salam. Apa zikir ringan? Memperbanyak zikir berdiri, duduk maupun berbaring. Sedang duduk zikir subhanallah kok batal, silahkan tayamum. Itu namanya contoh zikir ringan. Apa contoh zikir ringan yang lain? Misalnya sedang baca Quran, ingin dalam keadaan suci, hawanya dingin ngentutan, 5 menit ngentut, 5 menit ngentut, 5 menit wudhu, baca 5 menit ngentut wudhu, berat enggak? Nah itu bisa diganti dengan apa? Tayamum. Apa contoh zikir yang lain yang ringan? Mau makan, mau minum, kayaknya kok berat untuk wudhu, tayamum silahkan. Apalagi mau tidur sudah wudhu, begitu direbahkan badan, wetenge meledos, nyapa? Yang ngentut, itu bisa diganti dengan apa? Tayamum. Itu namanya contoh-contoh zikir yang ringan. Apa tadi contoh zikir ringan? 1, jawab salam. 2, memperbanyak zikir berdiri, duduk maupun berbaring. Yang lain, mau makan, yang lain mau minum. Berikutnya contoh yang lain, mau tidur sudah wudhu, ternyata begitu dibaringkan kentut itu dengan tayamum boleh. Untuk judul berikutnya tentang hukum haid dan nifas, insya Allah telaahnya menyusul. Kita cukupkan. Walhamdulillah, walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan silahkan.